Halo Mas Anies Baswedan, mohon pasang kuping baik-baik. Kali ini orang PSI nggak bahas Formula E, tapi bahas polusi udara Jakarta. Simak. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Justin Adrian Untayana. Ia lantas menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lupa terhadap masalah utama. Apakah Jakarta bersih? Belum, jelas tidak. Kita berdekade-dekade menyaksikan adanya emisi kendaraan bermotor. Karena itu mengapa selama 4 tahun ini kita genjot serius soal transportasi umum. Tujuannya adalah untuk salah satunya mengurangi emisi yang terjadi di kota kita. Jadi saya melihat ini adalah sebuah wake up call juga bagi kita semua bahwa emisi ini adalah persoalan serius dan kita kerjakan sama-sama. Dari sisi pemerintah ada regulasinya, ada kebijakannya, dan dari sisi masyarakat kami juga berharap yuk kita sama-sama manfaatkan transportasi umum. Dan dari sisi pemerintah pusat kami juga berharap untuk memantau sumber-sumber polusi yang ada di sekitar Jabodetabek yang memiliki dampak pada kualitas udara di Jakarta. Saya harus menelan kenyataan pahit dan tidak punya banyak pilihan. Harus memilih kerja atau kuliah. Cita-cita saya sederhana waktu itu. Saya ingin mandiri, tidak ingin merepotkan ibu saya yang single parent. Saya ingin ibu saya bahagia dan ingin berangkat naik haji waktu itu sama ibu saya. Dan di kampus Paramadina, saya tidak pernah bertemu langsung dengan Mas Anies. Saat saya masuk, rektor kami saat itu adalah almarhum Dr. Nurholis Majid atau Cak Nur. Dan ketika Cak Nur wafat, saya sempat mengantarkan beliau ke pemakaman. Jadi ketika Mas Anies menjadi rektor, saya sudah tidak aktif lagi di kampus dan ya fokus saya ya membangun jiwa. Cemburu ya cemburu aja. Lain kalau PSI bilang tuh jangan pilih Anies karena kita punya calon. Dia sendiri nggak bisa tunjukkan calon. Karena dia pasti nebeng aja kan di ujung nanti. Bisa juga nanti di ujungnya akhirnya dia nebeng ke Anies tuh kan. Kan ini soal yang bisa berlangsung sebetulnya. Tapi ya kita tahu PSI butuh panggung ya, nyebut hal yang kontroversi. Yang namanya penilaian tentu ada subjektifnya ya, ada objektifnya. Dan kita tidak bisa mempermasalahkannya. Penilaian itu ada pada semua orang. Ada yang mengatakan berhasil, ada yang mengatakan tidak berhasil ya. Itu semua tentu ya diserahkan kepada penilaian subjektif kita. Kalau kita suka ya kita mengapresiasinya, kalau kita tidak suka kita membuat narasi tandingan atau narasi yang bisa membantah ya. Terlihat bahwa memang ada upaya untuk menjegal Anies. Dan Anies dijegal sampai skornya tinggal 1% misalnya, itu juga nggak ada soal. Karena yang lain juga di bawah itu nanti kalau diserang kan. Ganjar pasti juga kalau diserang langsung jatuh elektabilitasnya. Jadi dan bahkan di bawah Anies itu, demikian juga Puan. Jadi nggak ada gunanya sebetulnya PSI, ya boleh aja buat rame-ramein ke media massa. Tapi sebagai faktor dia nggak berguna karena itu partai sacetan juga, itu partai dan nggak ada poin sebetulnya dalam politik nasional. Ya. Halo Mas Anies Baswedan, mohon pasang kuping baik-baik. Kali ini orang PSI nggak bahas Formula E, tapi bahas polusi udara Jakarta. Simak. Di balik pencapaian seorang Anies Baswedan dalam memimpin Jakarta, terdapat sejumlah catatan krisis yang tidak bisa dikesampingkan. Salah satu catatan tersebut adalah kualitas udara di Jakarta yang dinilai buruk. Mengenai langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ini, Anies Baswedan memastikan mencabut izin pabrik atau perusahaan penghasil polusi berlebihan. Mengenai hal ini, anggota Komisi DPRD DKI Jakarta August Hamonangan langsung ke lapangan untuk memeriksa industri penyumbangan polusi di Jakarta. Hal itu seiring pemberlakuan sanksi pencabutan izin bagi perusahaan dengan polusi berlebihan.
Pasalnya, pernyataan Anies yang akan mencabut izin perusahaan penghasil polusi berlebihan tidak akan membuat kualitas udara di Jakarta langsung membaik. Tidak tepat rasanya kalau hanya mengancam untuk mencabut izin. Pemprov DKI harus melakukan sidak dan pemeriksaan secara langsung, kata Augus di Jakarta pada Senin, 11 Juli 2022, dan secepat mungkin terhadap disiplin. Para industri penghasil polusi udara tersebut ini merupakan prioritas penting bagi keberlangsungan hidup warga di Jakarta, kata Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta itu melanjutkan. Augus menyebutkan tindakan nyata dibutuhkan karena berdasarkan data yang dimilikinya, ada sekitar 114 pabrik dan perusahaan yang memiliki cerobong gas buang. Industri tersebut umumnya memiliki lebih dari satu cerobong. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH DKI pada 2019 merilis ada sekitar 1.150 cerobong gas buang industri yang beroperasi di ibu kota. Warga butuh aksi nyata dari wacana yang dilontarkan gubernur tersebut. Pencemaran udara di ibu kota kian memburuk. Pemprov DKI mestinya peka terhadap isu lingkungan yang berdampak pada kesehatan, begitulah ucap Augus. Menurut Augus, pernyataan Anies yang mengatakan kualitas udara buruk tidak lepas dari pengaruh wilayah sekitar Jakarta yang patut dikritisi. Dia menganggap tidak elok seorang pemimpin daerah turut menyalahkan dengan penyangga yang turut memberi kontribusi udara buruk di ibu kota. Jakarta sebagai ibu kota tentunya tidak bisa lepas dari wilayah penyangga di sekitarnya. Alasan tersebut terlalu mengada-ngada sewajarnya. Pemprov DKI yang memiliki anggaran paling besar ketimbang daerah penyangga melakukan sinergi kolaborasi dan menjadi inisiator yang memperbaiki kualitas udara, tidak hanya ngeles, tutur Augus.